Kalau di sini ada berapa spot wisata di? Oh banyak. Banyak. Tangan juga jangan dikodokin ke sana. Lain sama dengan begini kalau aman. Keluarga besar guys. Cari aman karena ini hutan ini nggak saya kenal gitu. Jangan main-main di hutan. Dan terus di sini juga masih banyak banteng katanya guys. Jadi kita harus memakai jasa pemandu gitu. Di badan-badan kayak borok gitu. Oh, badan-badan. Ada premannya juga. Preman ini. Bambu. Oh, guys. Bambu bench. Bambu. Oh. Itu kita habis kita 557.000 guys. Oh iya sama pemandu siapa? Kang Herli, Pak. Kang Herli. Dia yang memandu kita guys. Nah, ayo guys. Guys itu lihat guys. 2, 3. Nabrak. Kerawa. Ada kucing dimakan ikan hiu guys, lihat tuh. Ya. Halo, selamat pagi guys. Lebih tepatnya siang karena ini udah jam 10 pagi. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Pangandaran. Tetapi sebelum kita sampai ke Pantai Pangandaran, kita akan singgah dulu di Pantai Madasari. Dan entah kita akan menginap di Pantai Madasari atau kita lanjut mencari penginapan di Pangandaran guys. Segimana situasi nanti saja ya guys. Kalau kita kesorean atau kemalaman di sana ya kita langsung nginep saja di Madasari gitu. Nggak buka tenda cari-cari saung lah gitu guys. Oke guys, karena kita belum ngopi jadi kita ngopi dulu. Wih, ada seblak guys di sini guys. Tapi pagi-pagi seblak nggak cocok. Kita stay tepat di depan gerbang Cijeruk Indah guys. Pantai Cijeruk. Nggak tahu kita explore dulu ke dalam ya. Bu, Pantai Cijeruk. Beginilah yang jarang mandi mah guys tuh, gatal. Aduh, kebiasaan guys. Tadi saya tuh ngomong di jalan mungkin gak terekam guys. Jadi ya, jadi kita masuk dulu. Ini Pantai Cemara guys. Dan di sana itu lihat guys, ada karang kecil guys, pulau-pulau kecil. Oh banyak pulau-pulau. Dan ini kondisinya lihat tuh kayak pantai apa namanya? Pantai Geopark. Dan by the way ya pantainya seperti ini aja guys. Jadi kita lanjut lagi. Nanti kalau ada pantai lagi kita masuk lagi, kita review. Nah ini tadi masuknya ke sini guys, kita gak dikasih tiket masuk, gak ada penjaganya. Mungkin ya pantainya masih sepi. Tadi lupa gak nyalain kamera. Nah masuknya di sini. Ini sudah masuk ke wilayah Tasik guys, Pantai Cemara Tasik. Nah ini kita sudah sampai di Cijulang ini. Di Cipatujah, Cijulang. Kita kalau ke Cipatujah kemana ini? Oh salah jalan guys, harusnya ke kanan. Aduh, lupa lagi saya, fokus sama Cipatujah. Kalau kita belok kiri tadi itu ke Tasikmalaya, Singaparna. Oke, kita mampir dulu ke Pantai Cipatujah guys. Setiap ada pantai kita mampir dulu guys. Masih siang ini, waktu masih panjang. Wah di sini ada pantai apa ini? Jangan sia-siakan pemandangan. Kita lihat dulu, istirahat di sini guys. Istirahat dulu lah. Kayak Pantai Jayanti. Kayak Pantai Jayanti guys tuh. Wih ombaknya gede. Oke, istirahat sekitar 10 menit tadi guys. Ngabisin dulu itu apa namanya, rokok. Kita nanti istirahat lagi di Pantai Kelapa Genep guys. Dan kita ke Pantai Madasari itu jaraknya sekitar 51 km lagi guys.
Perjalanan sekitar 16 km lagi dengan waktu tempuh 22 km di Google Maps. Estimasi itu mah guys, realitanya mah nggak tahu. Siang 15.000 per orang. Dua 30. 30. Berikut Pantai Batu Karas ya. Iya, siap. Aku 3 hari. Iya, makasih ya. Tiketnya 15.000 per orang dan berikut itu sudah masuk include sama Pantai Batu Karas maksimal 3 hari katanya. Jadi kita bisa nginep di sini 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita harus bayar lagi kayaknya. Kita lihat kondisi, kalau enak buat ngecamp kita ngecamp, tapi kalau kurang memadai atau kurang enak buat ngecamp ya kita lanjut cari penginapan guys. Tapi saya sebenarnya udah males buka-buka tenda sebenarnya mah, tapi demi konten ya gak apa-apa lah. Jadi kadang motocamp, kadang juga pila camp gitu, moto penginapan gitu, bukan pila camp. Ini Pantai Madasari ramai sekali guys, ramai pengunjung. Kayaknya di sini ada jamu gak ya? Ayo balik lagi guys. Jadi kita bercermin dari pengalaman. Jadi ketika kita memilih tempat wisata dan kita mau stay, mau melahoi gitu di tempat itu, kita harus pastikan kita explore dulu dari hujung sampai ke hujung. Nah dari situ kita putuskan di mana kita akan stay gitu. Karena kayak kemarin kita stay di sini pas ke sana, wah ini lebih enak guys. Jangan sampai ada kayak gitu. Onde mande, gimana aja? Jangan di situ, kurang nikmat, kurang nyaman. Di barat di mana? Di barat itu. Ya. Guys, seperti inilah view-nya Pantai Madasari ini. Jadi guys, sepertinya berhubung ini waktu udah mulai sore, jadi kita mau cari penginapan dulu di Pangandaran. Dan di keesokan harinya baru kita mengeksplor satu persatu tempat wisata di daerah Pangandaran ini guys. Ya salah satunya ini Madasari, kita nanggung inilah, udah sembari melewat, ya sekalian aja gitu, kesini dulu. Duh, angin kenceng guys. Jadi kita kalau mau camp, buka camping di daerah-daerah sini guys. Cuma aja kalau nge-camp di pinggiran laut mah angin guys. Dan kita juga kalau mau nge-camp di Pantai Madasari ini, kita gak harus repot-repot bawa tenda. Karena di sini juga tersedia rental Madasari gitu guys. Jangan seperti saya bawa tenda dari rumah, bawa kursi lipat, bawa meja, kan berat jadinya. Mending nyewa saja, paling 100-200 per hari lah, tapi kita nggak berat gitu bawa dari rumah. Oke guys, kita explore dulu sambil pengen cari ini guys, cari toilet. Mules guys, tuh orang senyum-senyum. Oke guys, kita ke toilet dulu guys, karena aku mulas guys. Sini, tapi nggak bisa dikunci guys. Oke guys, kita lanjut ke Pantai Pangandaran. Sebenarnya ini lewat sih ke Batu Karas guys, tapi saya putuskan untuk lanjut saja ke Pantai Pangandaran. Soalnya saya pengen istirahat dulu guys, jadi gampang lah, kayak besok harinya kita explore. Wis, kita jangan sia-siakan ini tempat kayak gini. Lihat guys, kita jangan sia-siakan tempat yang seperti ini guys. Ini pemandangan indah. Wih, lihat guys, di sini ada juga saung-saung guys. Sambil minum intisari di sini kayaknya nikmat guys tuh. Oh, itu ada yang selancar guys. Kelihatan nggak tuh? Ada yang berselancar kelihatan dari sini. Itu jembatan yang putih itu, nanti kita lewat situ. Kita melewati pantai indah dulu guys. Wah, ada tempat surfing di sini.
di Jalan Pantai Indah sejauh 800 meter. Oke, nantilah karena kita masih lama guys di sini. Belok 1 minggu. tetap di Jalan Pantai Indah. Kita cari penginapan dulu sekarang, fokus cari penginapan aja. Oke guys, kita menginap lagi di Pangandaran guys. Cuman saya lagi musuhan sama si Eno. Jadi ranjangnya berdua guys. Jadi biar gak bareng gitu tidurnya. Dan apa yang kita lakukan di hari pertama di Pangandaran adalah makan karena si Eno kelaparan guys. Dan sekarang saya berada di pantai timur. Dan ini nih si tukang lapar guys. Dirimu tukang jajah. Kemana-mana itu cuman kerjaannya lapar si Eno mah. Kamu jangan makan. Tuh guys, kalau pesan makanan yang datang duluan itu pasti punya saya guys. Si Eno masih nunggu, kasihan. Padahal dia yang kelaparan dari tadi. Tuh, ambil punya saya. Nah guys, saya tuh kalau makan bubur ayam seperti ini guys. Banyak. Jadi si kerupuknya itu disatuin, digalau-galau guys. Enak banyak ekor. Kecapnya agak banyak, sambalnya banyak. Ini saya sebenarnya dari udah makanan itu udah pada bosen guys. Bakso apalagi guys udah. Jadi pengennya tuh yang ini. Oh, kamu ngisi ibu. Nah bubur kan kita jarang. Bubur mah masih doyan, masih belum bosan. Aku kan penasaran sama soto, Eno juga penasaran sama bubur. Nah setelah porsinya udah setengah-setengah kayak gini, kita tukeran ya. Ini Berapa? No, kembaliannya 15.000, berarti harganya? 35.000 dua. Oh berarti 20.000 Yang satu. satu 10, yang satu 15.000. Papa palingnya 10.000, mungkin 5.000, 15. Terus bubur 10 sih gini. Naon? Kan 35. Ya. Ini sabaraha? Halo, selamat pagi guys. Aduh, saya bangun kesiangan guys. Ini jam 11 siang. Rencananya saya pagi ini mau explore ke daerah Cagar Alam guys. Di sana kan ada banyak spot-spot ya seperti curug, pasir putih dan ya hal lain-lainnya. Dan ya sekarang kita akan ke sana. Cuman aduh takut ada monyet guys, tapi nggak apa-apa lah, kita go aja. Nunggu dulu si Eno mandi. Oke, sampai jumpa nanti di Cagar Alam. Kita OTW ke Cagar Alam sekarang. Topi Dan jarak dari penginapan ke Cagar Alam itu lumayan agak jauh guys, sekitar 2-3 km. Tapi kita jalan kaki saja guys sambil explore gitu. Dan rencana saya kali ini, rencana saya di Pangandaran ini maksud saya, kita akan mengunjungi beberapa spot wisata. Hari ini kita akan explore dulu Cagar Alam, nanti sore kita akan berenang di pantai barat. Nah rencana besok kita akan ke pantai Citumang, ke Citumang guys. Apa? Body rafting, akan body rafting di Citumang. Kita menguji mentalnya Eno Suneo guys. Aku nggak bisa renang. Ya harus bisa ya, ikut ah. pakai ini Daripada pelampung. jadi celaka. Nah setelah itu kita ya, saya belum tahu lagi, tapi yang pasti itu di hari ketiganya kita akan ke Green Canyon. Setelah Green Canyon kita akan, katanya ada curug ya, ada air terjun di sini. Sisa waktunya kita carilah tempat-tempat wisata di daerah Pangandaran ini. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan kita menuju ke Cagar Alam. Kita bertemu lagi nanti di Cagar Alam. Oke, karena perjalanan kita lumayan jauh, jadi kita harus mengisi energi dulu dengan cuanki guys. Kita makan dulu cuanki. Ngit. Setelah mah Kapan lagi kita menikmati hidup seperti ini guys? Apalagi dapat uang dari bermain gitu, berwisata sambil mendapatkan uang, gitu nikmat sekali guys. Halo.
nikmat sekali guys. Lagi badak angin, terus cuaca panas, minum es jeruk nikmat guys. Kalau di sini ada berapa spot wisata di? Oh banyak. Banyak. Jadi bukan apa namanya, bukan hanya pasir putih juga, Oh. ke gua-gua. Cuma kalau misalkan belum tahu rutenya, bisa dengan menggunakan jasa pemandu. Oh, Ataupun mau jalan sendiri itu bebas. bebas. Nggak ada apa namanya, ada papan petunjuk. Kawan betul. Iya. Tinggal ikutin aja papan petunjuk. Kalau biaya pemandu berapa di sini? Itu satu paket 150. Satu paket itu termasuk ke apa aja? 5 tempat. Oh, ke 5 tempat. Betul. Sama yang keduanya, tangan juga jangan dikodokin ke saku. Oh, Gitu, ntar dikiranya kita mau ngambil makanan. oh gitu. Iya, kalau tangannya dimasukin. Lain sama dengan begini. Kalau Iya. begini, insya Allah aman. Aman. Ya. Ini kan ada dua ya ayah, Iya. jalan ya. Ada yang ke kanan, sama ada yang lurus. Iya. Kalau mau ke Pasir Putih itu yang ke kanan. Kanan. Kalau yang mau ke gua itu yang Yang lurus tuh gua. betul. Pasir putih kanan. Ya, Iya. Ya. Udah. Ya siap, Ya, makasih. Pak. makasih. sama-sama. Dari Ya. mana? Dari Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari. Sumedang. Sumedang. Iya. Ya. Kalian jaro ke itu, ke Mbah Terong Peot. Terong Pewot. Oh iya, di Luhur kan ada. iya. Nah, di sini ada makamnya. Oh. Sumedang juga ada Mbah Terong Terong Pewot. Pewot. Iya betul. Oh. Iya. Iya. Ya. Ayo. Ya. Ya. Ya, sama. Katanya tadi kata pemandu di sini jangan memperlihatkan Ada kalau kecil, kita guys. bawa tuh guys, lihat ada tuh Keluarga besar, guys. monyi. Hi, lagi pada nongkrong mereka. Aku takut guys. Lihat guys, ada monyet. Jadi mungkin ya karena yang kebanyakan orang yang berkunjung ke Pasir Putih itu menggunakan perahu, guys. Jadi dengan akses berjalan kaki gini jarang kita sepi, ini gak ada orang. Tapi di sini tadi kata si abang tadi ya, petugas tadi ada petunjuk. Tapi saya nggak melihat petunjuk di sini, guys. Ini saya menebak-nebak saja jalannya. Kita ambil jalur kanan katanya, ada percabangan nanti ke kanan ke Pasir Putih, kiri ke Luhapa. Tapi tujuan kita adalah Curug Pananjung hari ini. Nah, kalau gimana? Asal dari mana? Dari Tanjung Sari. Oh, barangkali ini sampai jelas. Buat sejarah-sejarah juga. Oh, kalau mau ke Curug Pananjung kemana? Curug Pananjung di sini itu harus Chandra. Jadi posisinya emang agak jauh. Jadi emang di tengah Tengah hutan ya. Kalau di sekarang kan di sana lapang banteng itu sekarang ditutup. Soalnya di sini kan ada bantengnya kan. Oh, Jadi kalau guys, kita lanjut ke Pasir Putih. Jadi tujuan kita asalnya mau ke Curug Pananjung. Cuman apa no? Jauh katanya treknya. Kalau lihat dari kontur dari Google Maps ya, ke Pananjung itu saya itu kan biasa mendaki gunung gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau treknya normal dan landai seperti ini paling 1 jam sampai sih kalau menurut saya. Tapi saya kan tidak tahu kondisi di sini seperti apa, si jalur treknya itu tingkat kesulitannya seperti apa gitu. Jadi ya kita cari aman aja. Jadi mungkin besok kita ke Curug pas pagi-pagi atau nanti di opsi terakhir. Jadi guys, kenapa saya memutuskan untuk di lain waktu saja kita mencapai Curug Terong Pewot, Curug Pananjung guys. Jadi sebenarnya hutan cagar alam Pangandaran ini kita dilihat di peta itu kayaknya yang dekat lah gitu, kecil loh daerah wilayahnya. Tapi lain halnya kalau kita sudah masuk ke hutan, karena luasnya itu berapa ya? Oh nantilah saya cari petahu dulu luas cagar alam ini berapa. Tapi yang pastinya itu luas gitu, lumayan luas. Jadi kami disarankan untuk mengunjungi curug itu di pagi hari katanya, karena kalau jam segini takutnya nanti kita kesorean. Jadi sangat tidak disarankan. Dan terus di sini juga masih banyak banteng katanya guys. Jadi kita harus memakai jasa pemandu gitu. Jadi nggak main-main itu kalau mau ke curug. Tapi aku penasaran banget guys curug itu. Jadi nanti di opsi terakhir kita akan ke Curug ya, No. Eno mau harus ikut, No? Enggak. Ikutlah. Masa kita biasa mendaki gunung, kamu takut trekking di sini? Beda ini mah tempatnya. Jangan beda kan kita sama pemandu.
Dah kayaknya ini mah nggak akan ada jalur yang terjal kayak gini. Lucu-lucu guys itu anaknya. Itu lihat, itu nu kecil pisan. yang kecil banget monyet. Itu. Orok. Lagi bercanda lagi. Kenapa kau gak dipais? Tuh, mama lu. Ini bapaknya kayaknya gemuk. Itu. Lucu. Bapaknya gemuk banget, guys. Banyak monyet di sini, guys. Tapi sekarang monyetnya nggak agresif kayak dulu, guys. Kalau dulu itu takut saya lihat monyet kayak gini. Oh, pantasan pada aralim ka dieu meureun ya. Nggak, Kan seueur on-on. mual. Jadi di dari itu we meureun. Tidak ada makanan, aku tidak punya makanan. Nah, ini pasir putih, guys. Tapi ini anginnya gede pingit. Aduh. Wih, anginnya luar biasa sekali, guys. Kenceng bingit. Serasa mau terbang saya, guys. Yang dia pulang akhirnya jadi datang ke sini bawa karang pulang jadi sebadan-badan kayak borok gitu badan-badan dan 3 bulan dia sakit dia balik lagi ke sini, ke 4 bulannya balik lagi ke sini. Guys, ini adalah bunker peninggalan Jepang dulu, guys. Tapi buntu ya. Oh, ada ke kanan. Jadi dulu waktu zaman Perang Dunia Kedua ini adalah tempat persembunyian tentara Jepang, guys. Nah, di sini terdapat informasi atau sejarah dari bunker itu, guys. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya terjadi pada tanggal 8 Desember 1941. Diawali serangan mendadak angkatan udara dari Nippon Jepang ke pelabuhan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Oh, tertarik juga ingin makan. Minta. Dan Tadi ada nama cekernya sih, nggak mau mie. Kan itu dagingnya kebagian. Halo, selamat malam, guys. Sekarang sudah malam. Ini di Pangandaran ini sudah malam, guys, dan kita akan lanjutkan kemana, No? Kampung turis. Kampung turis. Nah, Eno kan doyan sama bule, jadi di sana banyak turis, guys. Oke, jadi kita akan lanjut ke kampung turis. Kita dugem di sana, guys. Oke, sampai jumpa lagi di kampung turis. Kita berada di mana, No? Kampung turis. Lihat itu sih. Oh, bukan. Bamboho, guys. Bambu bel. Bamboho. Oke, kita makan sambil kita Turis, ya, kampung turis. have fun di sini, guys. Di kampung turis, tepatnya di Bamboho, guys. Ternyata hari ini ramai sekali, guys. Kita bingung cari buat duduk di mana. Jadi kita itu kalau mau pesan makan langsung ke sini, guys. Dan lumayan penuh gitu, guys. Dan ya sambil kita beli rokok lah, guys, karena saya lupa nggak bawa rokok. Mix seafood 350.000 per kilogram, guys. Oke, guys, jadi kita makan di Bambu itu kita habis sekitar 557.000, guys. Itu mix seafood 1 kilogram 350.000. Ayah di seuting 1 kilo emang rek Sedang 96.000 sama bintang 80.000, guys. Ayah.
ya guys. Itu kan mana Oke guys, sepertinya sekian saja video kali ini di malam pertama kita di Pangandaran. Dan kita lanjutkan besok ke Citumang guys. Kita body rafting, kita nyoba uji nyali Eno. Halo, selamat pagi guys. Aduh, ini hari kedua kita di Pangandaran guys. Hari ini saya rencana untuk body rafting guys ke Citumang. Kalau sempet langsung ke Green Canyon gitu guys. Kita uji nyali si Eno guys. Dia berani nggak loncat dari ketinggian gitu. Dan tapi cuaca ini agak gerimis-gerimis gitu guys. Jadi aduh, karena Sungai Citumang atau Grand Canyon juga kalau hujan itu airnya itu bisa jadi keruh gitu guys. Tapi mudah-mudahan nggak hujan guys ya. Oke, sampai jumpa nanti di Citumang guys. Oh ya guys, untuk hotel atau penginapan yang saya booking, yang saya tepati, saya nggak review tempatan. Maaf, saya nggak bisa review tempat itu guys. Karena ya bukannya pelit ya, kita tidak disponsori dan juga tidak ya, jadi begitulah guys. Sekitar 4,3 km lagi kita sampai ke Citumang. Oh iya sih. Udah kopi? Belum? Oh belum. Ya. Kalau belum, ini di kantor sebelah sana. Oh di kantor? Biar deket. Oh. Sebelah sana. Jadi parkirnya di sana? Di deket kantor biar enak. Oh iya iya siap. Makasih ya. Untuk pendaftarannya di sana, nanti untuk barang-barang bisa disimpan di kantor. Oh yes ya. Berdua Banyak 300, 150.000 per orangnya. 150 Ya, ya. include ini semuanya tiket masuk ke asuransi, perlengkapan body rafting, pemandu, jasa suplementasi, terapi kan bisa 3K body rafting. Yes. Mau sama makan? Gimana? Mau sama makan nggak? Kalau makan nambah 25. Oh nambah 25. Ya, Jadi jadi 350 gitu. Ya, Bang Syarif. Daftarnya Pak dibawa aja ke sini. Oh bawa ke sini. Untuk barang-barang nanti disimpan di sini aman, Pak. Oh iya siap. Ya, jalan dulu ya. Oh iya sama kita sama pemandu siapa? Kang Herli, Pak. Kang Herli. Herli. Iya, siap. Ini dia yang memandu kita, guys. Ya, Jadi enaknya mah banyakan ya, Kang. enaknya banyak kan. Di situ emang yang pertama seru-seruan, yang kedua emang ada potongannya, Pak. Oh, ada potongannya ya. Jadi kalau berdua juga bisa gabung gitu ya sebenarnya mah. Ya bisa, cuman kalau ini nggak bisa juga, emang harus ada kesepakatan atau Ya. pengunjung lain kalau Ya. bergabung. Misalnya kalau ada yang sama-sama berdua kan. Nah, gitu. Terus ngomong A sama itu bisa Ya. gabung nggak? Nah, kalau dua-dua sepakat boleh. Iya, Jadi iya. kalau kami mah tidak bisa berbicara, misalkan boleh digabung nggak bisa. Oke, kita melakukan persiapan dulu karena tadi saya lupa gak bawa rokok guys. Jadi beli di situ di warung. Pisang, Kak. Teh hutan. Nah, ini hutan, Pak. 100% hutan. 100% hutan ya. Ini sudah masuk ke lokasi perhutani. Dulu ini kesininya menurut sejarah Iya. atau informasi dari sesepuh, ya cai, Pak. Oh. Cai laut dugi ka dieu. Oh. Jadi dulunya. Lumburatan airnya membuktikan, Pak, kanan kiri benar cai. Dan orang sini pun kadang-kadang di atas menemukan fosil-fosil kerang, Pak. Ya, sebenarnya deket, Pak, hanya 3 km dari sini ke laut. Kalau diambil garis lurus, Iya. palingnya 10 meter juga nyampe. Iya. Nah, ini ada spot foto lagi, barangkali mau dipoto boleh. Hari ini udah mulai lenggang, Pak, karena liburannya sudah habis. Iya. Kalau kemarin mah dari mulai tanggal 18 penuh, Pak. Penuh. Penuh.
kalau bikin luka udah berdarah jangan ke sini. Itu sampai habis semua. Kalau ini panjang sungainya berapa Kang? Berapa ratus meter? Oh, supaya untuk trek 1,5 km, Kak. Oh, 1,5 km. 1.500 meter. Semuanya. Ya, pagi. Oke, saya ucapkan selamat datangnya di wisata alam situ Bang Budi Rafting. Terlebih dahulu untuk semuanya, perkenalkan nama saya Herli sebagai pendamping atau bahasanya pemandu. Tapi pemandu air bapaknya, teteh, saya pemandu karaoke-nya. Jadi habis spesialnya dia seperti itu. Nah itu lompatan 7 meter Pak dari atas. Oh, 7 meter. Sekarang luluskan. Ibu kurang rileks, lemesin lagi. Nah, pertanyaannya itu tenggelam ya? Nah, itu. Nah, sekarang tinggal di kayu, mau kemana ibu pakai tangan. Nah, kita tidak berani loncat di sana guys, jadi kita lintas di sini. Tapi kayaknya harus loncat nih. Jadi loncatnya di sini. Lompatnya di sini, kalau bapak mau lebih tinggi lagi dari sini. Dari sini aja Nah, dulu. hati-hati itu licin. Lompatnya jangan lari. Ini yang gelap, licin. Jadi bapak berdiri di sini. Ini lompat. Setelah di bawah, bapak berenangnya ke arus. Kalau ketemu arus, silakan ikutin arusnya. Itu mentok sendiri di batu tanah, Pak. Batu tanah. Nah, setelah mentok di batu tanah, bapak boleh naik lagi. Kita main ayunan. Di sini. Oh, siap. Karena Bapak berbaring, nangkara. Berbaring. Kita masukin sini, Pak. Oh, kanan, sini kiri. Kita ke perempuan guys, sedang jalan guys. Jangan dulu kemana-mana. Gitu, Pak. Relax, Pak. Jadi ini adalah loncatan tertinggi. Ketinggiannya itu sekitar 20 cm. Jadi ini lompatan tertinggi. Wajan, kayu, gunting 5 meter. Wajan, wajan, 30 cm. Yuk, siap. 1, 2, 3. Jadi guys, kita itu baru setengah perjalanan ya Kang ya. Ya, setengah perjalanan, masih setengah lagi. Setengah Kurang lagi. lebih 45 menit lagi. Seru guys. Harus dicoba sini guys. 1, 2. Ayo, nggak apa-apa Bu, ini dangkal Bu, nggak terlalu dalam. Oke guys, kita lanjut makan guys. Duh, hari yang melelahkan guys. Tadi saya ketiduran di penginapan, bangun sekitar jam 4:30 guys. Tadi pulang dari pantai, dari Citumang itu saya sampai ke rumah itu jam 2, sampai ke penginapan. Nah, dari jam 2 ke rumah mungkin mandi dulu, ngopi. Kerasa guys ketiduran. Ya kita jalan-jalan sore hari guys di sini sambil menunggu malam, karena nanti malam kita ya edit video lah, nggak akan kemana-mana hari ini mah, capek. Oke, kita lihat sunset atau sunrise. Oke. Selamat malam guys. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat matahari tenggelam guys.
sunset atau sunrise itu saya lupa lagi guys. Dan rencana malam ini mungkin saya akan istirahat aja di penginapan guys, karena aduh badan saya ini lumayan capek guys. Kita lanjut besok aja kita explore-nya. Jadi hari ini saya putuskan untuk istirahat saja guys di penginapan. Oke, ini hari Minggu jadi pengunjung agak sepi guys. Dan ini si Katie saya parkir di sini. Oke, kita balik ke penginapan saja hari ini guys. Kita istirahat sambil ngedit video guys. Oke guys, sekarang sudah jam 7:30 malam guys. Perut kita lapar guys, kita cari makanan dulu. Tapi sekarang kita cari yang hemat-hemat saja, seperti nasi goreng ya, yang seperti itu saja guys lah. Tidak akan beli yang seafood atau di restoran yang mahal-mahal guys, karena waktu kita masih 5 hari lagi, jadi kita harus ngirit. Oke, kita cari makanan sekarang. Soto ayam Lamongan Sajo. Kita makan di apa ini namanya, seafood Lamongan. Soto Lamongan, nasi goreng, seafood, nasi goreng ya di daerah Pemugaran guys. Soto Lamongan itu 25.000 harganya. Nasi putihnya 8.000. Jadi guys, niatnya kita mau ngirit tapi tetap aja. Ya dirimu kan kataku juga Bogor cuma 15.000 doang. Dalam Japri pingin makannya di seafood. Karena pengen makan enak guys. Aku bosen seafood terus, ini badanku pegel-pegel, kolesterolku naik. Lihat aku jadi gemuk lagi tuh. Ininya ngegedean lagi. Aduh. Nanti pulang di sini kita peleter lagi naik gunung no. Kita naik gunung lagi tiap minggu. Langsing. Nah ini baru soto guys. Ini tuh. Ayah, tekan Logan ya mau Logan. Kita kasih cuka dikit guys, biar agak ada segar-segarnya. Bagaimana? Harganya, rasanya Worth it nggak? no. Kenapa no? Jadi kayak yang kemarin di jalan lebih enak lagi, yang di jalan itu harganya beda jauh. Mungkin soto Lamongan gini rasanya. Enggak kayak sama aja. Kalau menurut saya, Enakan kalau soto kita buatan saya. makan soto paling enak itu di Jogja. Wih, sotonya mantap juga dong. Saya kecanduan soto di Jogja. Mungkin kitanya belum terbiasa dengan rasanya. Ini sebenarnya enak, cuman kita belum lidahnya belum beradaptasi dengan rasa soto Lamongan ini. Kita akan beradaptasinya sama soto Bandung, soto Jogja gitu, yang kuning gitu. Ini kalau menurut aku mah enak, lumayan. Kita makan nasi goreng, bubur ayam, mie ayam, bakso, apalagi bakso, aduh udah enak, udah bosan. Kita pengen cari yang berbeda gitu. Aduh, selamat siang guys. Saya bangun siang guys, bukan pagi, jadi nyebutnya selamat siang gitu. Dan sepertinya hari ini saya tidak akan melakukan aktivitas apa-apa. Maksud saya tidak melakukan explore guys, karena aduh badan saya capek sekali guys, rasa ringsek gitu guys. Jadi kita main-main di sekitar pantai barat saja. Kita berenang nanti sore di pantai barat. Oke, jadi sekarang saya mau edit dulu video biar memorinya agak berkurang lagi gitu guys. Halo, selamat malam guys. Ini malam ketiga saya di Pangandaran guys. Dan hari ini saya sama sekali tidak melakukan aktivitas apa-apa guys. Tidak jalan-jalan, tidak nongkrong di pantai, tidak apa-apa guys. Saya cuman tiduran aja di penginapan guys. Karena aduh lelah sekali guys. Jadi hari ini saya pengen full istirahat gitu guys. Cuman tiduran. Ngedit juga enggak guys, diam aja terus. Dan ya sekarang malam ini saya mau biasalah aktivitas jalan-jalan cari makan dulu guys di sekitaran Pangandaran ini. Dan by the way di weekday ini Pangandaran mungkinnya kemarin liburan, jadi orang itu waktunya itu dihabiskan
dihabiskan waktunya untuk bermain di saat liburan panjang kemarin. Jadi di saat ini Pangandaran sepi guys. Oke, kita jalan-jalan sebentar lagi cari makan. Ini juga pengadulan guys, dari tadi tidur aja dari pagi guys. Pagi, siang, sore terus saya tidur sambil ngoprek kafe guys. Aduh, nggak ada aktivitas, introvert banget. Kelaparan. Gak mau keluar sama sekali. Oke kita udut aja dulu sekarang mah sambil ngedit video guys. Bentar lagi mau ocau cari makan. Hello, selamat siang guys. Kok adalah hari keampe awak hari kelima yo kita berada di Pangandaran kok. Karena awak lagi makan nasi padang guys, jadinya ya awak berbahasa Minang gitu guys. Bagaimana Eno? Nggak bisa. Nasi padangnya banyak guys. Banyak banget. Awakku mengecek bakso Minang tapi logatnya Jawa guys. Ya udah, terima kasih. Oke guys, ini hari keempat kita di Pantai Pangandaran. Dan hari ini saya akan pergi ke Pantai Batu Hiu, lalu ke Green Canyon guys. Kita menjelajahi jalur baru guys. Jarak dari penginapan saya ke Pantai Batu Hiu itu cuma 15 km saja guys. Itu mobil baru belajar atau gimana itu? Kayaknya lagi belajar. Kalau yang udah pro mah gak kayak gitu parkirnya juga. Nah, kita foto dulu motor kita di sini guys. Oke. Karena ada pemandangan di ikan pari ini. Ikan apa? Ikan apa ini, No? Ikan apa ini? Ikan pari apa? Oh, di sini sedang ditanami cemara, guys. Jadi nanti teduh di sini, guys. Kalau cemaranya sudah jadi, sudah gede-gede gitu, guys. Ini adalah Jalan Cikambulan, guys. Nanti di depan ada jembatan Cikambulan. Nah, dulu saya itu sering nongkrong di sana sambil menikmati matahari terbenam, guys. Sunset atau sunrise matahari terbenam. Saya jadi gak pede bilangnya, takut salah. Nantilah pulangnya kita foto-fotoan lagi di sini guys. Ini dulu tempat favorit saya buat nongkrong di sini. Oh, sekarang mah ada itu, ada apa pembatas itu. Dulu nongkrong di sini, jembatan ini belum jadi guys, masih dibangun. Ini jalur baru guys menuju ke Batu Hiu. Aspalnya juga masih wangi guys. Nah, aduh, di sini kita foto-foto lagi gitu. Wiradinata Rangga Jipang. Semakin hari semakin tambah tahun, makin kesini gitu Pangandaran itu semakin mantap guys, semakin bagus, lama-lama bisa kayak Bali lagi kayaknya. Jadi tadi ada perempatan guys, di perempatan awal itu kita ambil jalur ke kiri guys. Wah, di sini banyak tambak guys. Ini tambak apa ini? Oh, tambak garam ini guys. Ke kiri Tanjung Cemara, ke kanan Green Canyon, Batu Hiu, Green Canyon. Ke kanan aja lah nanti pulangnya. Kalau pantai lagi gak aneh guys, gitu-gitu aja. Wih, kita jalur di pinggir pantai, mantapnya. Inilah keindahan Indonesia guys, luar biasa, mantap sekali. Gak bosan-bosan guys, saya ini berada di Pangandaran udah 4 hari sekarang. Tapi aduh, perasaan apa ya, baru sebentar gitu guys. Tinggal 3 hari lagi saya di Pangandaran. Aduh, rasanya itu pengen lebih lama lagi gitu guys. Next time lah saya mau nyoba diam di Pangandaran minimal 2 minggu lah. 2 minggu berarti biaya untuk penginapannya aja udah 2.800.000 guys. Biaya hidup sehari-hari ya estimasi saya harus bawa 5 juta malah buat makan sama biaya penginapan. Karena biaya hidup di Pangandaran itu lumayan mahal guys. Jalur masuknya itu di sebelah sana.
Sekarang include tiketnya sama tiket Pangandaran. Jadi kayaknya kita gak di ini lagi karcis nih. Oke guys, kita sudah sampai di Green Canyon guys, dan kita akan ke Parahuan gitu guys. Oke, kita lihat dulu daftar harga untuk Parahuan di Green Canyon ini guys. 45 menit tanpa renang 175, extra time 100.000 per perahu, 30 menit batu payung, 200.000 per perahu, 60 menit pemandian putri. Jadi kita yang 200.000 aja lah, kita sambil pemandian putri guys. Dua orang cuma dua. Satu. Ditambah retribusi wisatanya 10.000 per orang, makanya ada 2 orang kan jadi 20.000, jadi 195. 195. Itu yang mana yang pemandian putri bukan? Kalau mau sampai berenang, tambahnya 200, jadi 195.000 ditambah 200. Kantong berenang lo. Jadi- Kata sonten ieu. Oh, ternyata guys, jadi setelah kita tadi kata petugasnya itu 200.000 per perahu itu untuk ke pemandian itu nambahnya guys. Jadi nambah lagi 200.000. Jadi kita 195.000 dulu bayar perahu. Setelah itu kalau kita mau ke pemandian putri kita tambah lagi 200.000 seperti itu guys. Oke, sekarang mah kita lanjut saja lah. Keren, udah per paket. Airnya lagi bening guys. Ya. Ya. Jadi Boleh kita melaju ke arah sana guys. guys, Green Mantap, Canyon. kita Parahuan guys. Oke, lihat guys. Alam Indonesia ini, aduh begitu Ini indah. tidak ada Ini sinyal. guys. Mantap sekali. Seperti di hutan Amazon. Maju. Nah ini Nanya saya finish teh pointnya. ayah cerita di saha tuh sampai jam 3. Sampai ke jam 2. Itu namanya YouTube. Oh, Di YouTube hanya resna ke jam 2. Iya, informasi menyesatkan. cuma cahayanya bersih. Jadi akar-akar. Mantap. Wah, nabrak. Tabrakan, guys. Lalalalalalala. Aduh. Kesinan kumadain. Langit betul. Oh, taruh kok. Baru kemarin kayak video. Gas. Main bongkar guys ini. Oh, dia fokus kan hilang. Ya, foto-foto dulu. Jadi kita cuma sampai di sini guys karena perahu gak bisa lanjut lagi ke sana, harus hintain tuh. Oke guys, akhirnya Eno mau juga berenang guys. Sayang sekali ke sini kalau tidak dimanfaatkan momennya guys. Karena
Dingin guys, lumayan dingin udaranya. Enakan begini guys, nongkrong. Tuh. Kita nyobain lagi loncat, menguji adrenalin. Oke. Ya. Ya. Oke, kok nggak ditutuin, naik lagi. Mati na. Grand Canyon, mantap. Grand Canyon, mantap. Ya. Mau begitu? Takut. Kita lanjut lagi guys, karena aku gak berani loncat guys. Ya, foto dulu. Ya, Ini makan saya lagi tuh. Tenang, dicapit. Aman semua, tenang. Wah, lepas tong pegang batu. Ya mah tinggal ikut arus lu, Bos. Akhirnya sampai finish. Hah? Lagi main Titanic-Titanican guys. Ada kucing dimakan ikan hiu guys, lihat tuh. Kucing dimakan ikan hiu guys. Kucing laut. Dan ini adalah wisata Batu Hiu guys. Maaf kalau suara saya kurang jelas guys, karena saya nggak pakai mikrofon sekarang. Habis baterai mikrofonnya. Dan ini GoPro-nya juga sudah nyemplung air. Biasanya suaranya itu jadi gak jelas. Jadi seperti di Karangbokor guys, kita akan melihat view dari ke atas. Ombaknya gede-gede. Kita ke ujung sana tuh pas di Batu Hiunya. Tadi beri akses-akses seperti ini guys, nggak seperti dulu mah belum ada ini. Kalau dilihat dari sini itu seperti perahu guys. Anginnya. Hello guys, in the morning I'm not going anywhere because all destination already we visiting, okay? So in this day I will go to Pangandaran beach and swimming at there, okay? But in this day so hot gitu guys, jadi so hot gitu, hot ya. Oke lah begitu guys. Jadi hari ini kita tidak melakukan apa-apa guys. Jadi saya sebenarnya bingung guys hari ini mau kemana gitu. Karena ya kalau pantai mah gitu-gitu aja guys. Tadinya saya mau ke Karanggini, mau ke Karapiak, mau ke apa itu namanya itu teh Batu Karas, tapi saya pikir-pikir lagi kalau pantai mah ya gitu-gitu aja guys. Jadi ya kayaknya kita hari ini kita bermain-main saja di pantai barat guys, gitu, pantai barat Pangandaran. Dan kayaknya rencananya tadinya gitu guys, tadinya kan saya mau stay di Pangandaran ini selama 7 hari. Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya rencanakan gitu, gak ada tempat yang harus saya kunjungi lagi guys. Jadi kayaknya sampai hari ini, besok kita pulang aja ke rumah guys.
Jadi ini hari terakhir saya di Pangandaran. Ya apa-apalah, penginapan 2 hari mah bilang 400.000 gak apa-apalah. Oke. Mohon perhatian, kami beritahukan kepada seluruh wisatawan, terutama yang masih melakukan aktivitas berenang, bahwa izin kegiatan lomba berenang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore dan sampai jam 17. Di jam kami telah menunjukkan tepat pukul 17 lebih 2 menit. Maka dari itu, demi keamanan dan keselamatan jiwa Anda yang masih melakukan aktivitas berenang, Halo, selamat sore guys. Tuh, maaf rambut saya berantakan seperti ini ya guys. Karena sekarang saya sudah menjadi anak pantai guys. Di sore hari ini saya masih bingung guys ini. Masih memikirkan ini bagaimana keputusan besok. Saya mau pulang besok atau lusa guys gitu. Karena besok kita harus kemana lagi gitu? Main kepada ya. Karena kalau ke pantai-pantai mah ya tadi seperti yang di awal saya bilang bahwa ya gitu-gitu aja lah gitu ke pantai mah. Jadi pengennya cari waterfall gitu, air terjun, biar nyerungkan kepala saya biar putih lagi guys. Si Eno juga semakin eksotis, lihat tuh, semakin eksotis, semakin hauk. Jadi ya kita lihat keputusannya besok bagaimana. Sekarang malam ini kita cari dulu makanan seperti biasa dan ya kita nongkrong di sini saja, tidak kemana-mana. Tadinya saya mau ke karaoke guys, cuman males bosen, sore sudah serak suara saya. Halo guys, ini hari ke-6 kita berada di Pangandaran. Tadi kita sudah belanja buat oleh-oleh dan sekarang kami bersiap-siap untuk di packing dulu guys. Tapi ini tidak akan dibawa oleh saya guys, jadi sekarang kita mau dikirim aja pakai paket, dipaketin gitu ke rumah. Karena belanjaan kita juga banyak guys, gak bakalan cukup. Jadi ya mending kita paket aja lah. Barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah tidak diperlukan. Dan ini yang paling tidak diperlukan. Buat apa kami membawa seperti ini guys? Karena di laut itu panas guys, gak berguna sama sekali ini. Aduh, si Eno ini udah. Oke. Halo, selamat pagi guys. Aduh, kita sudah prepare guys. Sudah bukan prepare, udah siap berangkat pulang guys. Sekarang jam 11 siang guys, waktunya check out. Oke, kita ciao pulang guys. Udah penginapan 1 minggu sudah kita di sini. Kita pulang. Gimana, siap? Lihat dulu, goodbye dulu. Ambil arah timur laut menuju Jalan Pulau. Lalu belok kiri ke Ya. Selamat tinggal Pangandaran.